Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transformasi Laplace. Oke, jadi kita sudah mengetahui persamaan transformasi Laplace. Namun demikian, pada implementasinya, ketika kita melakukan analisis terhadap suatu persamaan fungsi atau kita bisa katakan sinyal, kita lebih sering memanfaatkan tabel transformasi Laplace. Apa itu tabel transformasi Laplace? Tabel transformasi Laplace adalah kumpulan dari persamaan-persamaan umum yang transformasinya itu sudah berbentuk umum seperti ini. Karena banyak sekali persamaan itu yang bisa didekomposisi menjadi persamaan-persamaan umum ini. Misalnya, kalau kita punya fungsinya itu konstan, 1 katakanlah, transformasi Laplace-nya adalah 1/s. Anda bisa buktikan. Kemudian, eksponensial E pangkat AT. Ketika terlakukan transformasi Laplace, pasti ketemunya 1/s min A. Cos hiperbolik, eksponensial kali kosinus, eksponensial kali sinus, dan seterusnya. Jadi, kita akan jarang sekali melakukan transformasi Laplace dengan menggunakan persamaan yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi kita akan lebih sering menggunakan tabel ini. Oke. Jadi misalnya, kalau saya punya suatu persamaan, misalnya katakanlah seperti ini. Saya punya xt sama dengan E pangkat min 2T cos 3T kalikan UT. Katakanlah ini UT untuk membuat dia one side. Atau kalau Laplace biasanya tanpa dikalikan UT juga dia dianggap one side saja. Bagaimana transformasi Laplace-nya? Daripada kita melakukan transformasi dengan menggunakan persamaan yang asalnya, kita bisa langsung menggunakan tabel. Kita bisa lihat di sini, tabel 11 adalah E pangkat AT cos omega T. Di sini kita bisa lihat, kalau dari tabel nomor 11 itu, A-nya min 2, omega-nya 3. Saya lebih suka menggunakan omega lebih besar sebenarnya. Oke, jadi kita bisa langsung saja transformasi Laplace-nya adalah Laplace dari xt, dia adalah S min A dibagi S min A kuadrat plus omega kuadrat. S min A kuadrat plus omega kuadrat. Kita jabarkan akan menjadi S plus 2 bagi S kuadrat plus 4S plus 13. Oke, jadi sangat sederhana. Begitu juga kalau kita melakukan transformasi balik Laplace, kita harus cek persamaannya itu sesuai dengan tabel yang sebelah mana, kemudian masing-masing kita bisa lakukan transformasi balik. Yang perlu diingat dari transformasi balik adalah sifat linearitas, di mana dalam penjumlahan kita bisa lakukan masing-masing itu transformasi balik, tapi kalau perkalian tidak bisa kita lakukan misalnya seperti ini. Kita punya E pangkat AT cos omega T. Tidak bisa kita E pangkat AT itu transformasi sendiri, cos omega T transformasi sendiri. Begitu juga pada domain yang Laplace-nya. Misalnya A per S kuadrat min A kuadrat. Tidak bisa S kita transformasi sendiri, 1/S kuadrat min A kuadrat transformasi sendiri. Itu jadi satu kesatuan. Kalau perkalian, kalau penjumlahan bisa kita masing-masing lakukan. Oke, berikutnya. Kalau kita sudah bisa melakukan transformasi balik, kita punya suatu persamaan Laplace, kita bisa melakukan analisis dengan mengamati pole dan zero. Apa itu pole dan zero? Pole itu dalam matematika biasa digunakan untuk menyatakan suatu nilai yang membuat persamaan itu menghasilkan nilai yang sangat besar atau menuju tak hingga. Zero adalah suatu nilai yang menghasilkan persamaan itu menjadi nilai 0. Di sini, berapa nilai S yang menghasilkan tak hingga itu adalah pole, berapa nilai S yang menghasilkan XS sama dengan 0 itu adalah 0. Biasanya, ketika kita melakukan transformasi Laplace atau persamaan dalam bentuk Laplace,
kita bisa nyatakan XS ini menjadi persamaan yang di atas atau pembilang dengan persamaan yang di bawah atau penyebut. Ketika kita bisa lakukan pemisahan seperti ini, di mana yang atas itu berbentuk persamaan polinomial untuk S, di penyebut adalah polinomial S untuk penyebut, kita bisa lakukan pencarian pol dan zero, di mana zero itu adalah NS sama dengan 0. Maka kita bisa dapatkan S, zero-nya itu berapa, lebih dari 1, atau bisa jadi tidak ada. Polnya kita bisa lakukan dengan penyebutnya kita sama dengan 0, S-nya berapa saja yang merupakan polnya. Sekarang kita bisa amati, dari contoh yang di atas, S plus 2 per S kuadrat plus 4S plus 13, pol dan zero-nya berapa? Persamaan ini. Maka kita punya pembilangnya adalah S plus 2, penyebutnya adalah S kuadrat plus 4S plus 13. Maka zero-nya kita bisa dapatkan dengan pembilangnya kita sama dengan 0. Maka S yang menghasilkan 0, menghasilkan 0 adalah min 2. Bagaimana dengan penyebutnya? Penyebutnya kita bisa lakukan juga S kuadrat plus 4S plus 13 sama dengan 0. Singkat cerita, kita bisa dapatkan polnya ada 2 karena dia S kuadrat. Kalau S pangkat 3 ya dia ada 3. Ini kebetulan dia berbentuk bilangan kompleks, maka ada 2, SP1 sama SP2. Dia adalah min 2 plus J 3 akar 6, Anda bisa hitung sendiri nanti. Ini pol dan zero. Kebetulan pada persamaan contoh ini kita punya 1 zero dan 2 buah pol. Kalau kita amati di bidang S, kita bisa tunjukkan pol dan zero-nya di mana. Di sini polnya adalah, zero-nya adalah min 2. Zero-nya di sini. Kemudian polnya adalah min 2 plus J3 akar 6 dan min 2 min J3 akar 6. Karena seperti ini. Yang perlu diingat adalah pol maupun zero ketika dia berbentuk bilangan kompleks, dia pasti memiliki pasangan konjugatnya. Kalau pol yang satu itu di sini, pol yang kedua pasti di sini dia memiliki nilai real sama, tapi nilai imajinernya dia saling berlawanan. Tidak ada hubungannya dengan zero sama sekali. Oke, ini adalah S0, ini adalah S pol 1, ini adalah S pol yang kedua. Oke, begitu juga persamaan-persamaan yang lain kita bisa melakukan analisis dan kemudian kita petakan di bidang S. Misalnya seperti ini. E pangkat AT sama dengan 1 S min A, polnya dia sama dengan A. Oke. Oke, kemudian kita lanjutkan. Pada transformasi Laplace, kita bisa melakukan pengecekan apakah transformasi Laplace itu sebenarnya ada nilainya atau tidak. Kita perlu mengenal yang disebut sebagai region of convergence atau yang kita sering singkat sebagai ROC. Adalah daerah pada bidang Laplace. Mana yang bisa kita pilih? Di mana transformasi Laplace itu ada nilainya. Ada nilainya itu, gampangannya adalah dia kurang dari tak hingga. Kalau transformasi Laplace itu sampai mencapai tak hingga, berarti persamaan itu gagal. Tidak ada pada titik S tertentu dia tidak boleh. Bagaimana kita bisa mengamatinya? Sederhana. Misalnya kita punya persamaan yang paling gampang, xt sama dengan e pangkat at. Ini adalah persamaan eksponensial. Bagaimana transformasi Laplace-nya? Kita bisa lakukan transformasi Laplace dengan menggunakan
persamaan asalnya integral E pangkat AT E pangkat min sigma T E pangkat min J omega T dt. Kemudian kita bisa kelompokkan E pangkat A min sigma T. Syarat untuk ROC itu ada, region of convergence, ada nilainya, itu kalau XS-nya itu besarnya kurang dari tak hingga. Dari persamaan ini, kita bisa lakukan analisis di mana daerah agar persamaan ini menghasilkan nilai tertentu yang kurang dari tak hingga. Dari matematika, kita bisa peroleh bahwa ini tuh kurang dari kalau masing-masing kita absolutkan. Integral E pangkat min J omega T, dia itu nilai besarnya pasti 1. Anda ingat bahwa dengan menggunakan Euler, E pangkat min J omega T itu cos plus J sin. Ketika dimutlakan dia besarnya 1. Sehingga ini sama saja menjadi integral E pangkat A min sigma T dt, dengan T-nya adalah min tak hingga sampai dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya kapan E pangkat A min sigma T itu menghasilkan nilai yang konvergen atau kurang dari tak hingga. Itu ya ketika pangkat dari E itu kurang dari 0. Seperti yang kita bahas bahwa kalau eksponensial itu pangkatnya positif, ya dia akan besar. Kalau pangkatnya 0, dia akan konstan. Konstan kalau diintegralkan ya menjadi sangat besar. Kalau kurang dari 0, nah dia akan konvergen. Kalau A min sigma sama dengan 0, maka konstan. Konstan ketika diintegralkan, dia juga akan menuju tak hingga. Jadi, tidak boleh. Kemudian, kalau A min sigma lebih dari 0, dia akan divergen. Nilainya saja sudah sangat besar, apalagi diintegralkan. Kemudian, kalau A min sigma kurang dari 0, ini baru konvergen. Dia akan menuju 0. Dia lama-lama dia akan nilainya sangat kecil. Diintegralkan dia akan konvergen. Sehingga S-nya itu kan tergantung pada sigma dan omega. Di sini omega tidak berpengaruh. Nah, kita tinggal melihat bagaimana pengaruh sigma agar konvergen. Maka sigma harus lebih besar dari A agar konvergen. Jadi ROC ada ketika sigma lebih dari A. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita punya XT sama dengan E pangkat AT, maka transformasi Laplace-nya XS sama dengan 1/S min A. Kita tahu polnya adalah A. Kita bisa lihat di sini. A-nya di sini misalnya. Kemudian sigma harus lebih besar dari A. Jadi ROC-nya itu yang syaratnya hanya syarat sigma, tidak syarat omega. Jadi harus lebih dari A. Berarti semua nilai sigma yang lebih besar dari A itu menghasilkan nilai yang konvergen. Artinya baru persamaan Laplace-nya itu ada. Oke, berarti semua sigma yang lebih besar dari A. Kalau A-nya di manapun ya, pokoknya di sebelah kanan. Artinya sigma lebih dari A atau ROC-nya itu di sebelah kanan pol. Bagaimana kalau polnya lebih dari 1? Polnya lebih dari 1 adalah sebenarnya kita bisa amati kalau polnya lebih dari 1, dia terdiri dari dua daerah. Ketika dua daerah beririsan, maka yang di antara dua daerah itu juga tidak konvergen. Maka kalau ada lebih dari 2,
katakanlah saya punya dua buah pol, misalnya di sini dan di sini, ROC-nya adalah yang paling kanan. Ini ROC-nya sigma lebih besar dari pol yang sebelah kanan, atau karena sebelah kanan itu artinya yang paling besar nilainya, ROC-nya bisa kita katakan sebagai sigma lebih besar dari maksimum dari real polnya. Kenapa perlu real? Karena pol itu bisa jadi dia tidak real, kompleks. Seperti di contoh yang sebelumnya kita bisa amati polnya itu dia tidak real tapi dia kompleks. Tapi yang perlu kita amati hanya komponen realnya saja. Jadi kalau di sini min 2 plus J3 akar 6 sama min 2 min J3 akar 6, maka ROC-nya adalah lebih besar dari min 2. Sigma lebih besar dari min 2. Oke, itu adalah ROC. Kemudian, pada prakteknya transformasi Laplace itu sering digunakan untuk menganalisis kestabilan dari suatu sinyal. Kestabilan itu artinya sinyalnya itu semakin lama dia semakin menuju nilai tertentu. Ada nilainya, tidak menuju tak hingga. Jadi, XT kurang dari tak hingga. Itu bisa dikatakan stabil. Biasanya lebih spesifik untuk T menuju tak hingga, XT dia ada nilainya. Kalau kita bicara eksponensial, maka sinyal, atau ketika kita bicara sinyal ya, untuk kestabilan atau fungsi atau persamaannya itu, dia akan konvergen, akan dikatakan stabil ketika A-nya itu kurang dari 0. Karena kalau A-nya itu lebih dari 0, dia akan membesar ketika T menuju tak hingga, E pangkat AT-nya dia akan tak hingga. Tapi ketika A-nya kurang dari 0, T-nya menuju tak hingga, E pangkat AT-nya dia akan menuju 0. Dia akan stabil. Jadi, kita ada dua komponen ketika berbicara mengenai Laplace. Ada ROC dan ada kestabilan. ROC itu hubungannya sama transformasi Laplace di domain Laplace. Kestabilan itu sebenarnya di domain waktu atau sinyalnya itu sendiri. ROC ada ketika sigma lebih besar dari A, kemudian XT stabil ketika A kurang dari 0, di mana A ini adalah pol yang paling kanan. Kalau kita gabungkan kedua hal ini, kita tampilkan di bidang S, ketika A-nya ada di sini, katakanlah kita punya A sama dengan min 2, seperti yang dicontoh tadi, ROC-nya bagaimana? ROC-nya adalah di sini, untuk sigma lebih besar dari 2, ini ROC. Sigma lebih besar dari A, atau sigma lebih besar dari min 2 kalau di contoh ini. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata ROC dan A seperti ini. Bagaimana kalau ini kita sudah tahu bahwa persamaan XT-nya itu stabil karena E pangkat min 2T itu stabil. Bagaimana kalau kita punya yang tidak stabil? Misalnya A sama dengan 2. ROC-nya sigma lebih besar dari A, sigma lebih besar dari 2. Oke, ROC-nya ada, tapi sinyalnya itu tidak stabil. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, dua hal yang berbeda ini kita bisa gabungkan. Kita ingin mengamati bagaimana sinyal itu stabil hanya dari ranah Laplace saja, dari bidang S-plane saja. Kita bisa amati dari polnya saja. Posisi pol hubungannya sama ROC. Kalau kita lihat di sini, kita bisa amati sumbu imajinernya. Di sumbu imajiner ini, J omega, pada yang stabil,
maka ROC-nya itu meliputi sumbu frekuensi J omega. Sedangkan pada yang tidak stabil, ROC-nya tidak meliputi sumbu frekuensi J omega. Jadi kita bisa tulis XT stabil itu ROC meliputi sumbu frekuensi atau J omega atau sigma sama dengan 0. Jadi kita bisa lihat ROC-nya. Oh, ROC-nya dia melewati sumbu frekuensi, dia pasti stabil. ROC-nya tidak melewati sumbu frekuensi, oh dia tidak stabil. Sekarang kita bisa lihat di contoh yang sebelumnya tadi, misalnya kalau kita punya XS-nya adalah S plus 2 per S kuadrat plus 4S plus 13, yang mana kita sudah amati tadi, polnya di sini dan di sini, zeronya di sini, kita bisa amati, oh ternyata ROC-nya dia melewati sumbu frekuensi, oh dia stabil. Bagaimana kalau kita punya yang berbeda, XS-nya adalah misalnya, katakanlah ini X1S, kita punya X2S, S kuadrat, X2S, S sama dengan S-2 per S kuadrat min 4S plus 13. Ini saya buat dengan polnya itu dia zeronya kebetulan di 2 sini, polnya di sini dan di sini. Oke, pol, zero, pol. Ketika kita lakukan mengamati ROC-nya, ternyata ROC-nya tidak melewati sumbu 0. Dia pasti tidak stabil. Kita belum tahu ini ketika dilakukan transformasi balik, ini XT-nya berapa ini? XT-nya dia E pangkat 2T cos 3T. Anda bisa cek. Kenapa tidak stabil? E pangkat 2T dia membesar. Sesuai dengan analisis dari ROC-nya melewati sumbu frekuensi atau tidak. Oke, jadi seperti itu. Kita bisa mengamati kestabilan hanya dengan mengamati XS saja di bidang Laplace. Jadi kalau kita memiliki persamaan Laplace, tidak perlu kita transformasi balik menjadi persamaan waktu, kita sudah bisa mengamati stabil atau tidaknya. Oke, saya kira itu untuk kali ini mengenai analisis transformasi Laplace. Kita jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.